Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita akan banyak tanya melihat praktek tentang pengolahan tanah yang baik ya. Jadi salah satu praktek pengolahan tanah yang baik itu akan menjadi kunci untuk pertumbuhan tanaman ya. Jadi ini adalah di lahan sama di Situ Gede, Kelurahan Situ Gede dengan Pak Mita. Jadi ini tanaman apa Pak? Kacang tanah ya? Yang udah sebelum ini. Jadi ini kacang tanah sebelum diolah. Jadi rencana Pak Mita akan menanam bengkoang ya. Jadi ini akan ditanam bengkoang. Nah, ini hasil kacang tanah. Nah, ini kacang tanah ini juga tidak diberikan pupuk toko atau pupuk pabrik. Jadi menggunakan asli memang dari alam. Jadi karena memang ada kelangkaan juga sehingga beliau mencari Pak Mita cari cara untuk bagaimana menanam kacang tanah. Kemudian juga kita bisa lihat nanti cabai ya. Itu luar biasa, hasilnya bagus ya, seperti padi yang disampaikan Pak Mita itu. Nah, ini kacang tanahnya seperti ini besar ya. Jadi kalau ini kita bisa lihat nggak kalah ya Pak ya. Main pasar-pasar dari mana-mana bolehlah banding, ini isinya keras ini. Dan saya sudah lihat dan memang enak rasanya, beda ya ini. Jadi luar biasa memang. Jadi kita bisa lihat yang ini ya. Ini tanaman apa Pak? Cabai ya? Nah, ini tanaman cabai. Nah, cabai. Ini tanaman cabai. Ini cabai juga sama ya Pak ya? Nggak diinikan. Nggak dikasih olah. Lubang, saya tanam, kasih pupuk. Juga kalau lagi sempat disiangin. Disiangin. Nah, ini cabainya juga bagus ini. Rumputannya taruh di bawah. Di bawah tadi ya. Pohon cabai nggak ditimbun ya. Kalau udah begini. Dan ini udah dibiarkan aja seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di sana ya Pak, itu cabai ya. Cabai ini. Cabai Pak Mita ini juga bisa kita lihat, bagus juga seperti ini. Ini luar biasa hasilnya ya. Ini dengan pupuk organik juga Pak ya? Iya. Pupuk organik tuh banyak hasilnya. Nah, di sini aja, nggak nyari keluar, di sini aja nih. Nah, ada pohon-pohon ini, daun jati pakai aja sini. Nah, ini hasilnya seperti ini, bagus ya. Ini yang merah seperti itu. Ya, cari naon ya, belalang. Cari belalang deh. Ya Pak, kembali situ Pak, kita ini. Oke, jadi ini tanaman jahe Bapak tanam juga nih? Iya, ini jahe tanam. Jadi cara ngolah tanah, jadi seperti yang dilihat ya di bawah ini pengolahan tanah juga yang bisa diberikan contoh bagaimana mengolah tanah yang baik gitu. Nah, sekarang ini kita ambil alang-alang ya Pak Teh ya, alang-alang ini. Ini juga sebagai bisa jadikan pupuk. Pupuk yang bagus. Nah, nanti kita praktekkan gimana supaya alang-alang ini menjadi pupuk, bukan dibakar tadi ya. Karena dibakar Pak Mita ya. Ya, ada yang kejadian di praktek di mana tuh? Di Nusa Tenggara. Gimana Pak? Di NTT. Itu gimana Pak ceritanya? Waktu saya ke sana tuh tujuan sih saya bukan untuk pertanian ya. Jadi saya bikin untuk bikin ground dari tower tersebut, penangkal petir lah. Penangkal petir. Terus gitu. Terus saya lihat mereka tuh ini hutan alang-alang banyak banget, saya masuk itu. Nah, dia semprot, bos. Masih sudah agak kering dia bakar. Saya bilang itu memang cepat kita untuk ini, tapi itu tambah banyak nanti jadinya, saya bilang gitu. Masa iya sih Pak? Ya buktiin aja, saya bilang gitu. Nah, ini alang-alang ini seperti ini. Ya, ini akarnya tadi. Ini alang-alang kita ambil ya. Ini alang-alang. Nah, gimana mengolah alang-alang yang bagus? Nah, kita praktekkan sekarang. Ya Pak, mangga Pak. Buat mana ya? Sana ya. Nah, jadi kalau ada alang-alang, jadi ada tekniknya untuk mengolah tanahnya. Bukan dibakar tadi. Dibakar mah tambah subur si alang-alangnya. Ya, oke. Sebelah situ tuh Pak yang tadi yang praktek ya. Ini nih. Ya, kita contoh lah ya. Kita ambil contoh.
Hampir mirip. Nah, kalau misalnya itu gimana Pak Nah, jadinya? seperti gini, kita nih di lahan kita yang mau garap. Heeh. Ini banyak alang-alangnya, Alang-alang. kalau ada daunan segala macam apa pohon-pohonan itu Ya, jangan dibuang. jangan dibuang. Dibabat aja kayak gini. Oh, dibabak tuh, ya. Ya. Dibabat nih alang-alang nih misalnya ya. Alang-alang tadi. Nah, dibabat Ini seperti itu. bisa dimasukkan ke tengah-tengah gulutan. Nah, Guludan. contohnya seperti ini. Nah, Masukin kayak, nah, oke, dimasukkan ini sudah ya. ini. Heeh. Nah, Ini alang-alangnya ya, yang asli. ini batang alang-alang sama daun. Ya. Nah, lalu dari apa akar-akarnya ini supaya memperhambat jadi karena bisa mati juga, Mm. kita cangkul yang tipis sekali gitu. Tuh nyangkulnya tipis ya. Jadi dia nih usahakan supaya putus gitu, supaya kena cangkul. Mm. Ini. Tuh tipis nyangkulnya tuh. Dicacah aja, dicacah. Si Caca. Heeh. Tuh di situ. Itu berapa kali Pak apa Kalau nyangkulnya? kelihatan masih banyak, Diulang. kita diulang, didalemin lagi. Dalemin lagi Dalemin. tambah. Sama caranya gitu juga. Nah, kayak Oh, gini. lebih dalam dia cangkulnya. Jadi lebih dalam. Sampai habis ke bawah, Sampai kelihatan habis. nggak ada. Nah, itu. Nah, baru dibiarkan. Jadi kalau dibakar mah yang atas doang aja Pak ya. Yang Iya. bawahnya mah tetap tumbuh. Iya, nanti tambah banyak. Pak, Tambah tumbuhnya. banyak iya. Tambah subur lagi kan. Iya. Nah, udah jadi itu. Nah, sekarang batangnya itu kan ada tuh Pak. Nah, daun-daun ini diapakan ini yang Bapak ambil ini? Nah, kalau daun, misal akarnya, kalau Akar. kita udah ke situ ya. Ya, daun udah Ini, sini. heeh. Nah, ini Ini akar. kalau akar, kata akar nih, Heeh. alang-alang. Ini jemur biar kering sekali gitu ya. Kering sekali. Biar kering sekali, jangan dibuang, lalu dimasukin lagi. Masukkan situ. Heeh. Jadi kalau Yang dibikin kalau bulut. ada lebih bagus atau gimana Pak si akar ini? Bagusan ini Oh, akarnya bagus. daripada Oh, pohonnya. jadi lebih bagus itu. Karena dia nih ada sari gula. Ada sari gulanya. Jadi ada sari gulanya nih Pak ya. Ini Iya. sari gulanya Heeh. di umbinya itu. Di umbi, dia bukan umbi kan. Ini kan karena bukan alang-alang gitu ya. Ini contoh aja ya. Nih. Heeh. Nah, ini Pak. Nah, Nah, ini kan ini alang-alang. ini alang-alang ini dari yang putih-putihnya ini nih. Nah, ini ada sari gulanya nih. Ini manis nih kalau dimakan nih. Oh, itu. Jadi kalau lagi lapar bisa pakai itu ya, Pak ya? Iya. Tersesat di alang-alang. Iya. Sering saya sering makan yang kayak gini. Nah, itu. Hmm. Nah, itu. Enak manis. Dicoba manis itu. Jadi alang-alang itu bisa juga dikonsumsi, Pak ya, artinya. Yang umbinya itu dia. Nah, kalau ini nggak bisa ya kalau ini? Sama ini. Manis juga itu? Ini manis juga. Apa tambah manisan ini? Oh, manisan itu. Oh, gitu. Nanti coba, Pak, nanti. Nah, ini nanti harus sampai kering. Iya, Dikeringkan sampai sampai kering sekali ya. sampai mati lah. Nah, kalau sudah gitu. mati Jadi, biar baru gimana juga dianggap dia nggak bakal baru tumbuh lah gitu. iya baru tumbuh Baru ini masukin mati lagi. masukin. Nah, sudah sini sudah ini tadi jadi ngolahnya jadi nggak cukup sekali tuh cukup harus dua. sekali. Jadi artinya memang Lahan alang-alang itu bisa kita atasi tapi kita harus ulet ya Pak ya. Dan sabar. Jangan alternatif kedua gitu ya. mm, Kalau memang kita malas-malas amat nyangkut sampai di dalam, mm, kita ambil ragi aja. Ragi ragi. direndam, Mm, ya. Kita bikin tape singkong lah katakan. Iya. Tape singkong itu biarkan membusuk. Gitu. Itu kita yang ambil airnya. Airnya diambil. Air tape. Iya. Tape diambil sekitar 1 sendok, Iya. campur sama 2 gelas air biasa. Itu disemprotkan. Itu untuk memperlambat pertumbuhan. Iya. Itu nggak pengaruh ke pohon apapun, nggak pengaruh. Jadi bagus ya Pak ya itu ya. Oh gitu. Itu alternatif untuk memperlambat pertumbuhan. Gitu. Tumbuhan alang-alang ya. Malas-malas banget gitu. Iya. Terus kalau yang di sini tadi kan ini habis kacang tanah. Iya. Yang guludan ini sebenarnya tadinya lubang ya Pak berarti. Lubang Seperti kayak ini. gini, sama. Jadi lubang kayak itu. Gulutannya di sini tadinya. Iya gulunya kan. Jadi ini nih kalau kita contoh ini dulu waktu kacang tanah. Jadi Bapak timbun ya ini ya. Ya. Jadi yang tengah ini sebenarnya dulu Gulutan. jalan. Kayak gini juga nih. Nah yang guludan sekarang ini sebenarnya dulu jalan kacang untuk kacang Iya, tanah kan. iya. Nah ini sekarang sudah jadi ini jadi guludan. Jadi tanah Nah dibalik lagi. yang di ini ditaruh daun-daun ya Pak ya. Iya. Taruh daun-daun seperti ini. Nah ini sebagai pupuk nanti menyuburkan tanaman bengkoang yang tadi Bapak tanam ya. Iya. Bengkoang tadi. Nah itu. Jadi guludan itu nggak tetap ya Pak ya, beda-beda. Enggak. Nah ini nanti sebagai makanan nih, nutrisi tadi. Bisa daun jerami juga bisa Pak ya, jerami yang itu ya. Iya.
Nah itu jerami, daun pisang, daun kelapa. Daun kelapa lebih bagus Pak karena dia mengandung zat Kak. Oh kelapa ya? Iya. Daun jati bisa Pak? Jati bagus, ya cuman penyubur. Cuman hati-hati kalau masih ada yang belum kering. Oh gitu. Kalau daun jati karena apa aja gampang sekali jadi rayap. Oh jadi rayap, daun jati itu. Nggak tahu daun jatinya yang jadi rayap, yang nggak tahu rayapnya nyamperin, pokoknya cepet aja. Oh gitu kalau daun jati. Kalau daun ini kelapa enggak? Kelapa, Nah itu. Waru, apa aja sih? Waru. Daun talas apa masukin? Bagus ya, masukkan ke sini. Paya juga bagus ya Pak, paya gini. Boleh paya, jago. Tadi daun ini, poin daun semua daun-daunan lah. Kecuali tadi yang ini Pak, yang itu tuh. Gulma yang ayam apa? Lidah ayam. Nah itu jangan. Nah ini ada lidah ayam, ya Pak ya. Ini lidah ayam. Nah ini harus tadi dijemur seperti ini, ya Pak ya. Jadi dijemur sampai kering banget. Nah setelah kering itu baru masukkan, ya tidak ini, ya. Ini nih ya. Oke itu ya. Jadi ini kacang-kacang ini bekas itunya Pak ya, dulu ya. Oke. Ya ini kacang-kacang yang dulu yang lama juga harus dicabut ini karena nanti kalah sama bengkoang ya Pak ya, ngalahin bengkoang nih. Bengkoangnya kalah sama si kacang. Dimakan sama kacang. Jadi ini harus dicabut. Nah kalau tanaman bengkoang ini sebelah ini nih ya, kata Pak Mita kurang maksimal tumbuhnya nih. Ini Pak Mita ya. Yang ini Pak ya. Iya. Ini kurang maksimal. Ini pakai pupuk apa nih? Urea. Ponska ini ya. Jadi ini keserang apa Pak namanya? Sama itu sejenis penyakit ya, karat ya. Ini jenis karat nih. Ini jenis karat kena nih seperti ini. Ya ini Pak ya. Yang kuning-kuning ini ya. Ini dari hama Pak ya? Hama, dari hama. Nah, ini bengkoang ini. Dari belalang ini sebenarnya. Dari belalang, ini bengkoang ini. Ini yang akan ditanam Pak Mita nanti. Tanaman bengkoang ini. Pak Mita berarti kalau udah berbuah ini gimana nih Pak? Boleh nggak nih? Itu dibiarin aja. Oh dibiarin? Ini bibit nanti? Iya, Pak sengaja. Nanti yang mana yang harus dijadikan bibit. Oh ini memang sengaja ya? Oh, nggak gitu. Dijinin semua. Ini banyak sekali padahal ini. Tadinya sih banyak seperti ini Pak nih. Kurangin. Nih, ini juga nanti sama yang punya ini dibuangin lagi nih. Buangin. Oh itu tuh dikurangin ya. Karena untuk bibit nanti bibit bengkoang. Untuk bibit kita dari buah yang pertama seperti ini. Ya, buah yang pertama itu dibiarkan jadi bibit, itu pun dipilih. Iya. Jadi emang harus hati-hati ya. Oke itu ya. Jadi nanti Pak Mita akan nanam bengkoang. Bengkoangnya ini. Terima kasih atas ininya dan pengolahan tanah tadi disampaikan prakteknya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.